Perkenalkan, nama saya Rifki Duantara. Saya lulusan Teknik Mesin UGM S1. Saya di sini sebagai founder dan CEO dari Pasta Laboratory. Di mana Pasta Laboratory ini adalah perusahaan di bidang manufaktur daur ulang sampah plastik. Nah, kalau secara awal mula didirikannya Pace Lab ini mungkin klasik berasal dari keresahan kami sebagai warga Jogja tentang masalah sampah yang ada di kota kita ini. Nah, dari situ kita berusaha untuk menciptakan suatu inovasi baru sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahan sampah di kota Jogja ini. Nah, kalau tujuannya yaitu ingin menjadi suatu perusahaan inovasi baru di bidang daur ulang sampah plastik, menciptakan produk-produk yang lebih kekinian lah, sehingga dapat diterima oleh marketnya. Yang dilakukan Pace Lab itu dari awal sampai akhir, pertamanya kita melakukan proses pengumpulan bahan baku dulu. Kemudian setelah pengumpulan bahan baku, kita melakukan proses sortir sesuai material apa yang kita butuhkan untuk kita olah. Nah, selanjutnya masuk ke proses peleburan, yaitu pencetakan berupa papan-papan plastik lembaran. Peleburan itu mungkin di sekitar 2-4 jam lah proses dari material yang sudah disiapkan kemudian dilebur. Nah, dari situ kemudian kita masukkan lagi ke mesin CNC untuk menjadi end produknya. Nah, setelah kita potong menggunakan mesin CNC itu, setelah itu baru masuk ke tahap finishing. Nah, di finishing ini setelah selesai baru jadi end product yang siap didistribusikan ke end usernya. Tentunya yang sangat krusial itu di proses sortir. Kita tuh sangat bergantung dengan kebersihan dan keseragaman material. Jadi semisal kita menggunakan jenis HDPE itu harus tersortir jenis HDPE semua, PP harus PP semua gitu. Nah, setelah proses sortir ini dilakukan dengan baik sesuai dengan spesifikasi yang kita dapatkan, itu akan memengaruhi hasil dari proses peleburannya. Ketika kita menggunakan material yang tersortir dengan baik, di proses output hasil peleburannya pasti akan bagus juga. Jadi dua proses itu butuh perhatian yang khusus dan dilakukan riset yang cukup lama juga. Jadi yang beda dari Pace Lab itu pertama nih, kita bisa custom order. Itu yang paling utama pembeda dari Pace Lab dengan brand lainnya ya. Yang kedua, kita mempunyai banyak katalog warna sehingga dari warna-warna tersebut itu dapat dihasilkan produk yang memiliki tingkat keunikan yang lebih dibanding yang lainnya gitu. Jadi program-program Pace Lab ini nggak hanya produksi produk aja, kita ada campaign juga mengenai waste management, yaitu dengan kerjasama dengan beberapa brand beauty atau brand apapun itu dengan kolaborasi Dropbox namanya. Nah, Dropbox ini kita taruh di tiap brand kolaborator kita untuk proses pengumpulan sampahnya tadi, dan akan diambil oleh tim Pace Lab itu terjadwal. Jadi misalnya kita sepakati di tiap bulan ada 2 kali pengambilan, nanti kita akan ambil di tiap Dropbox yang kita taruh gitu. Untuk selama ini banyak perusahaan yang sudah berkolaborasi dengan kita, terutama di waste management service. Jadi kita juga punya salah satu turunan bisnis kita, yaitu waste management service. Klien kita yang paling besar itu tahun 2023 itu ada Sosiola. Kemudian sekarang kita sedang jalan dengan RH dan Tafi. Nah, itu rata-rata mostly brand kolaborator kita di waste management itu di beauty brand. Nah, program waste management ini itu sesimpel kita mengelola limbah mereka yang mereka hasilkan di workshop kami, nanti kita balikan dalam bentuk output data sebaran sampahnya, sehingga waste yang mereka hasilkan itu punya journey nih dari store mereka masing-masing misalnya, kemudian dibawa ke Pace Lab, nanti dari Pace Lab akan dibikin produk apa itu ada laporannya semua. Untuk sementara Pace Lab ini baru bisa mengolah sekitar 4 jenis sampah plastik. Nah, tentunya ke depan kita ingin bisa mengelola 7 jenis sampah plastik yang ada di segitiga recycle. Nah, gimana sih caranya mewujudkan 7 jenis sampah plastik itu? Nah, kita kejarkan di
proses research and development di peralatan kita. Nah, setelah itu mungkin kita akan mencoba mengembangkan ide lain masuk ke ranah sampah organik tentunya. Yaitu kita mencoba masih proses development juga untuk membuat lini bisnisnya dulu ke sampah organik. Yang membuat kami tetap termotivasi untuk melakukan ini semua ya, teman-teman mungkin juga pada tahu ya, sekarang ini lapangan pekerjaan itu sangat susah untuk dicapai lah. Karena kalau diibaratkan cake itu, cake-nya cuma ada segini tapi yang mau makan tuh banyak. Nah, kita berusaha membuat cake lagi nih buat teman-teman di paling enggak yang ada di sekitaran tempat kita mendirikan workshop ini. Nah, kita terus semangat buat gimana caranya PS Lab ini bisa jalan terus berkreasi sehingga bisa mencangkup cakupan manpower atau pekerja yang lebih banyak lagi di tempat kita.